Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Gunung Sitoli memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, tetapi juga dalam menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam rangka memperkuat budaya kerja yang selaras dengan semangat reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan core values ASN melalui nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Penerapan nilai berakhlak di BPS Kota Gunung Sitoli menjadi pijakan dalam membangun budaya kerja yang unggul, modern, dan berfokus pada pelayanan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi slogan, tetapi diinternalisasi melalui berbagai program internal seperti pelatihan, coaching, penguatan sistem kerja, hingga evaluasi kinerja berbasis perilaku. Melalui penerapan nilai berakhlak secara konsisten dan berkelanjutan, BPS Kota Gunung Sitoli berharap dapat mewujudkan pelayanan statistik yang profesional, humanis, dan terpercaya, sekaligus menjadi contoh nyata pelaksanaan budaya kerja ASN yang unggul di tingkat daerah. Selamat siang Ibu Ros. Selamat siang. Selamat siang. Izin udah kami rekam untuk percakapan ini ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Silakan. Selamat siang Ibu dan selamat siang teman-teman semua. Kami dari anggota Latsat CPNS Lantai 13 Bu, dari Puscara SKMK, kami juga dari instansi pemerintah Kota Gunung Sitoli. Jadi kami ada tugas ini untuk mewawancarai salah satu dari BUMD atau BUMN atau instansi pemerintah untuk menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai ASN berakhlak di tempat kerjanya. Jadi izin kami boleh bertanya-tanya sebentar tentang kepada Ibu, apa aja dari 7 nilai-nilai ASN berakhlak penerapannya yang pernah dilakukan mungkin di tempat kerjanya. Mungkin sebelum kita lanjut, Ibu boleh perkenalkan diri dulu. Kami persilakan Ibu. Oh ya, baik. Terima kasih. Berarti saya boleh nanya nggak? Ini semua ASN yang 5 orang ini? Iya, CPNS CAS, Bu, CPNS. Ya, PNS. CPNS. Ya. Oh iya, gitu. Ya, perkenalkan nama saya Rosmiana Daily. Saya PNS di BPS Gunung Sitoli sejak 2018, tapi saya PNS-nya 2016. Ya, eh, itu aja kayaknya ya perkenalannya. Oke, terima Atau apa kasih lagi? Ibu. Iya. Oh, tidak masalah. Jadi pada kesempatan ini Ibu, mungkin kami akan bertanya-tanya sedikit mungkin tentang keseharian bekerja di TPS Kota Gunung Sitoli, apa aja penerapan dari berakhlaknya. Mungkin ada nanti pertanyaan dari teman-teman, bergantian bertanya, dan Ibu bisa memberikan penjelasan tentang deskripsi singkat lah perasaannya di tempat kerja Ibu. Boleh saya mulai bertanya Ibu? Boleh, silakan. Oke, untuk nilai-nilai sebenarnya bukan ada 7, yang salah satunya adalah berorientasi pelayanan. Jadi izin bertanya Ibu, bagaimana BPS Kota Gunung Sitoli menerapkan nilai-nilai berorientasi pelayanan dalam budaya kerja sehari-hari? Apakah ada layanan unggulan atau program pelayanan prima yang menjadi ciri khas dari BPS Kota Gunung Sitoli? Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau di BPS Kota Gunung Sitoli sendiri ya, kita punya namanya PST atau Pelayanan Statistik Terpadu. Nah, itu seperti kalau dia offline, dia itu kayak perpustakaan. Tapi ada juga online-nya, ya kan? Ada online-nya. Kita punya banyak akses untuk mengakses fasilitas-fasilitas di BPS Kota Gunung Sitoli, baik itu datang langsung ke kantor, atau melalui website, atau melalui WhatsApp juga ada gitu. Jadi kita sangat
kita sangat mengutamakan ya berorientasi pelayanan ini karena tujuan dari semua pekerjaan yang kita lakukan ini kembali lagi untuk bisa melayani masyarakat gitu. Bagi Ibu, izin mau melanjutkan eh, pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan berorientasi pelayan publik dan dilanjutkan mungkin di eh, nomor 2 itu tentang akuntabel Ibu, yaitu bagaimana BPS membangun budaya integritas agar setiap pegawai dapat bekerja secara jujur dan bertanggung jawab. Itu aja sih Bu. Akuntabel ya, akuntabel itu kan eh, terukur ya sebenarnya kan gitu ya. Akuntabel bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah kalau BPS sendiri kita itu punya aplikasi namanya Keep Up. Keep Up itu aplikasi pelaporan kinerja pegawai. Nah, pelaporan kinerja ini dilakukan setiap hari, ya. Jadi setiap hari kerja langsung laporkan pekerjaan dan nanti setiap bulan dikirimkan hasil laporan itu dan untuk dinilaikan oleh pimpinan. Setiap laporan pekerjaan yang kita lakukan harus dilengkapi dengan bukti dukung. Jadi tidak sembarangan kita buat-buat aja gitu ya, tapi harus ada bukti dukungnya dan apa capaian pekerjaan yang sudah kita lakukan itu. Jadi ada kegiatannya lalu apa outputnya gitu ya. Jadi itu salah satu bentuk dari akuntabilitas yang dilakukan di BPS. Kita juga selalu ada apa namanya sakip ya. Itu kayaknya setiap tahun dan setiap instansi juga punya gitu. Itu untuk menilai secara keseluruhan baik yang teknis maupun yang administrasi. Mungkin lebih banyak lagi ya, tapi ya itulah dulu ya beberapa contohnya gitu. Baik Bu, izin melanjutkan pertanyaan. Eh, izin bertanya ya Bu, Ya, bagaimana saya BPS mendorong pegawai untuk terus belajar dan berinovasi? Demikian Bu. Kalau BPS itu setiap minggu kita selalu ada Zoom ya, Zoom untuk peningkatan kapasitas ASN. Zoom itu kayaknya 2 apa 3 kali seminggu gitu ada dari provinsi, ada juga dari internal kita. Kita melakukan juga di namanya itu petasan ya, peningkatan kapasitas ASN. Ya, salah satu serinya adalah WISE, Weekly Information Sharing Event, di mana setiap pegawai nanti bergiliran untuk men-sharingkan apa yang dia dapat dari fungsinya masing-masing supaya pegawai lain juga bisa tahu. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, kalau berinovasi, kita itu punya banyak sekali inovasi-inovasi ya. Baik itu dalam bentuk aplikasi, website yang mendukung tercapainya tujuan dari satuan kerja kita dan juga kita punya inovasi-inovasi dalam bentuk program kegiatan. Tadi program kegiatannya itu salah satunya tadi petasan, peningkatan kapasitas ASN. Ya, kita juga melaksanakan pembinaan sektoral langsung ke dinas-dinas. Mungkin teman-teman yang lain bisa bertanya lagi. Ada yang mau dipertanyakan? Baik, izin Ibu, eh, ini berkaitan dengan atau sambutan dari pertanyaan kawan kami tadi. Ini Bu, bagaimana BPS membangun hubungan kerja yang harmonis, terutama antar pegawai dan antar instansi? Bisa diceritakan secara umum bagaimana hal tersebut dilakukan sih Bu? Demikian. Iya, ya. Kalau BPS membangun hubungan yang harmonis ya tadi ya. Eh, Kalau kita itu di BPS Gunung Stoli ya khususnya kita punya program namanya check and recheck. Check and recheck ini pagi-pagi sebelum kita mulai kegiatan kita kumpul dulu tuh bareng-bareng. Ya kan, kita kasih tahu kita mau ngerjain apa hari ini, apa kendala, apa yang bisa dibantu, dan setelah itu kita berdoa. Nanti sore-sorenya sebelum kita pulang, kita kembali lagi melaporkan sudah selesai nggak pekerjaan yang kita lakukan hari ini, atau masih ada kendala, atau apa yang bisa dibantu gitu. Dan setelah itu kita berdoa lagi. Itu juga salah satu bentuk untuk menjaga keharmonisan supaya masing-masing pegawai juga bisa saling kerjasama, saling membantu dalam melakukan pekerjaannya. Terus kita juga di BPS Gunung Story itu punya namanya STM, Serikat Tolong Menolong. Nah, di dalam STM ini kita juga saling membantu kalau misalnya ada pegawai yang sakit, kita jenguk gitu dan kita berikan tanda kasih. Begitu juga kalau ada sukacita maupun duka cita gitu kita berikan.
Jadi itu cukup membantu ya, terutama juga pimpinan kami juga di sini sangat apa ya, sangat welcome gitu kepada pegawai dan bisa jadi teladan bagi kami untuk merangkul setiap pegawai tanpa melihat statusnya. Gitu. Kalau antar pegawai ya, kalau antar instansi, nah kita ini kan punya namanya pembinaan sektoral ya kan. Pembinaan sektoral itu kita lakukan tahun ini untuk 13 instansi, 13 perangkat daerah ya, 13 perangkat daerah. Dan selain dari pembinaan sektoral yang dimana kalau kita melakukan pembinaan itu kita pergi ke dinas-dinasnya itu kan juga menguatkan hubungan kita dengan instansi terkait. Kita juga melakukan koordinasi secara rutin dengan dinas sosial, dengan Bapperida, terutama dengan Kominfo sebagai wali data. Nah, kita melakukan komunikasi yang rutin dengan mereka bagaimana kita bisa memberikan data yang lebih akurat. Jadi apakah ada budaya kerja tertentu di BPS Kota Gunung Sitoli yang dapat membantu untuk membentuk loyalitas pegawai seperti kebiasaan, kegiatan bersama, atau teladan dari pimpinan? Begitu. Nah, loyalitas ini mungkin contohnya ya kami selalu apel ya kan. Di dalam apel pagi itu nanti mungkin akan dijelaskan bagaimana kita harus melakukan kinerja yang terbaik, memberikan kinerja yang terbaik, dan bagaimana kita harus terus mengembangkan diri untuk kebutuhan organisasi gitu. Dan di BPS Provinsi Sumut kita ada namanya program pegawai berkinerja terbaik Persatker, itu namanya Onmada, singkatannya apa aku lupa gitu ya. Jadi salah satu penilaian dari Onmada ini adalah disiplin gitu ya. Disiplin itu adalah salah satu bentuk loyalitas yang paling nampak dan terukur gitu. Ibu boleh kami lanjutkan. Tadi sudah banyak dijelaskan ya tentang banyak sistem, banyak kegiatan, banyak juga program-program yang ada di BPS. Untuk adaptif Bu, yang kami mau tanyakan, bagaimana cara Ibu sendiri menyesuaikan dengan semua sistem, birokrasi, dan ketentuan-ketentuan yang ada di BPS sehingga masih bisa bertahan sampai saat ini. Silakan Ibu. Kalau menyesuaikan sih ya, kalau puji Tuhan kalau kami di sini karena kami apa namanya ya, sering tadi sharing knowledge itu ya. Kami kan sering knowledge. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang baru atau inovasi-inovasi yang baru kan didiskusikan sesama anggota pegawai, dan kalau misalnya ada pun dari pegawai yang kurang paham, kurang mengerti, itu kan kami sama-sama bisa mempelajarinya ulang, sama-sama menjelaskannya ulang gitu sehingga tidak sulit bagi kami untuk beradaptasi terhadap itu gitu ya. Demikian juga terhadap aturan-aturan yang berlaku, contohnya tadi kayak kedisiplinan tadi gitu ya. Kami tidak ada resistensi ya, tidak ada penolakan dari pegawai terhadap kebijakan-kebijakan yang berlaku karena kami juga sudah diberikan pemahaman gitu. Kami sering setiap apel itu kami sering diingatkan kembali tentang nilai-nilai berakhlak ini, bagaimana kami juga orangnya harus apa namanya ya, harus menerima perubahan itu dengan hati yang lapang dan dengan eh, apa tuh namanya, dengan sering belajar gitu ya. Kami sering belajar. Kalaupun kami nggak tahu dan semua pegawai kantor kami ini nggak tahu, kami bisa tanya ke provinsi atau langsung tanya ke pusat gitu. Jadi cukup cukup bagus sih lingkungannya di sini. Paling sih Bu, ini ya Bu, paling yang terakhir sih Bu, terkait dengan kolaboratif sih Bu. Eh, Kira-kira di BPS itu ada nggak Bu kolaboratif antara fungsi agar target organisasi tercapai dengan efektif juga? Kolaborasi antar fungsi ya. Berarti ini Iya, internal ya. Kalau iya Bu. kolaborasi antar fungsi, pasti ada lah. Kita semua saling berkolaborasi ya. Bahkan kalau kami, makanya sekarang kami itu di BPS kan fungsional namanya ya. Bukan kayak bidang-bidang, dulu kan masih ada bidang-bidang, masih ada strukturalnya. Kalau kami sekarang udah fungsional semua. Jadi masing-masing orang itu dia tidak terikat kepada satu bidang sendiri, tapi kita bisa pindah-pindah bidang gitu ya. Kita bisa pindah-pindah bidang dan kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang
dari fungsi lain. Misalnya contohnya aku fungsi pengolahan. Aku bisa dikasih pekerjaan dari fungsi sosial. Aku bisa dikasih pekerjaan dari fungsi distribusi dan seterusnya gitu. Terima kasih Ibu, banyak sekali insight yang kami terima dan juga pengalaman baru, juga hal-hal yang baru kami mengerti tentang BPS selama ini yang banyak teman-teman belum tahu apa aja kerja BPS, apa aja juga yang menjadi program-program BPS. Dengan hal ini tadi kami sudah diberikan pemahaman banyak, banyak juga program yang mungkin bisa diadopsi juga nanti di tempat kerja dari teman. Eh, Mungkin itu aja kebersamaan kita pada sore hari ini. Terima kasih Ibu sudah sangat sangat membantu teman-teman semua, memberikan banyak masukan, banyak jawaban-jawaban yang sangat sungguh-sungguh inspiratif. Eh, Jika ada teman-teman yang mau menyampaikan sebelum kita tutup meeting ini, mau disampaikan? Masih ada teman-teman yang mau Kak, disampaikan? izin Kak. Makasih ya Kak udah beri waktu untuk diwawancarai. Ya, sama-sama Titi. Oke Kak. Oke. Mungkin itu aja Ibu. Terima kasih dengan waktunya Ibu Rosemary Daily sudah memberi waktu bagi teman-teman. Mungkin juga kalau pertanyaan kami atau kehadiran kami di sini ada yang kurang berkenan, kami minta maaf. Dan semoga di waktu yang akan datang kita juga masih bisa bertemu sebagai mungkin mitra nanti dengan BPS Gunung Sitoli, ya. Eh, Seperti teman kami Titi ini yang mantan mitra nih dari BPS Kota Gunung Sitoli, Mitra andalan itu, mitra andalan. mitra Anda. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada kami calon-calon yang masih CPNS ini, Ibu. Ibu silakan. Apa namanya ya, pesanku untuk teman-teman, eh, walaupun kita di situ sepertinya kecil apa kita ya, peranan kita gitu, peranan kita kecil, teman-teman jangan lelah untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sebaik-baiknya. Kita harus mau terus berkembang, terus belajar, jangan mau berhenti sampai di sini aja, terus nanti ambil S2 gitu, ya kan, terus berkembang dan terus belajar. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih karena waktu Zoom kita juga udah mau habis. Mohon kami waktu izin undur diri. Tuhan Terima memberkati kasih, Bu. Ibu. Makasih. Terima kasih. Sama, terima kasih. Makasih ya Kasih Kak. Bu.